pertanaman nasang togier yolo kada pabaulasa do ngasemu. Kalau untuk mengenai masalah pengerebatan Pak, sebenarnya pasti kita sudah tahu semua karena sudah alami, apalagi yang sudah bertani sampai bertahun-tahun. Cuman yang kendala kita sebenarnya, saya selalu ingat itu pepatah Cina bilang, kalau mau menang itu kekuranganmu, lihat kekuranganmu dan lihat juga kekuatan musuhmu. Nah sebenarnya kita itu kekurangan kita di sini sebenarnya itu dari pengamatan sebenarnya. Hampir semua itu ketika tanaman padi sudah umur di atas 70, sudah jarang ke sawah. Ya. Padahal di sini sudah puncaknya pengamatan sebenarnya di situ, karena sudah kita mulai hasil sebenarnya di situ. Dia tidak mengenal siklus. Negara Pancasila Pak. Dulu kan dia nita ulang sekitar 15 purnama itu sudah ada penerbangan. Sekarang setiap pada pertanaman pasti ada muncul itu. Nah kasus kemarin yang di Pinrang, umur kemarin saya pengamatan itu umur 40 hari muncul serangan sundap. Nah, jadi kalau kita perkirakan sekitar 3 bulan ke depan ini sudah baru muncul lagi kupu-kupunya. Tapi ternyata di umur 60 hari muncul kupu-kupu. Nah sebenarnya harusnya tidak ada muncul sebenarnya di situ. Kalau kita mau lihat siklusnya, tapi berarti di sini ada kupu-kupu pendatang istilahnya, kupu-kupu migrasi. Jadi itu kita harus perhatikan di situ Pak. Jadi bagaimana supaya untuk pengendaliannya bagaimana? Ya kita dari situ faktor pengamatannya saja. Kan kupu-kupu itu 7 hari terbang, 7 hari peletakan, kemudian 7 hari kemudian menetas masuk ke batang. Nah di situ yang paling rawan sebenarnya di situ pada saat padi mulai bunting. Perhatikan betul di situ kalau dia di situ kalau pada saat mulai bunting kemudian ada penetasan di situ masuk ke di situ tingkat kegagalan pasti itu Pak. Kalau kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan insek paling itu cuma mohon maaf untuk formulator paling itu yang masuk paling 20% atau 30% untuk daya bunuhnya. Nah saya kemarin sebagai pelajaran saya lihat di umur pasca hitungan puasa umur 15 puasa itu sudah mulai penerbangan. Nah sementara itu umur padi sekitar 50-an ada mulai penerbangan. Nanti di umur 17 puasa ada lagi penerbangan baru. Nah sementara sudah ada peletakan di belakang. Yang mana saya harus bunuh ini. Nah di situ pusing. Jadi saya gunakan main di atas, main juga di bawah. Nah, maksudnya kita gunakan karbupuran. Saya tidak bisa sebut merek karena banyak formulator di sini. Bahan aktif karbupuran. Saya perkirakan itu karbupuran itu paling lama itu paling 7 sampai 10 hari makan di daya bunuhnya di situ. Jadi saya lihat mana sudah keluar satu-satu. Nah, di situ ada mulai gejala beluk atau mati coli. Nah, di situ aplikasi yang paling tepat sebenarnya. Karena sebenarnya telur itu tidak bersamaan semua menetas. Jadi kalau sudah ada gejala satu yang gejala mati coli ini, nah di situ kita mulai hamburkan itu. Jadi itu yang menetas di belakangan. Juga kan 7 hari itu 7 sampai 10 hari itu makanannya itu racunnya. Kemudian kita juga main di atas juga. Kalau memang sudah di ambang batas, nah itu juga salah satu pengamatan pentingnya pengamatan. Kalau mungkin masih di bawah ambang ekonomi ya istilahnya masih ada musuh alam yang bisa kita andalkan. Tapi kalau sudah kayak kemarin di Pinrang itu, dia harus tapi di bagian kupu-kupunya itu di bagian bawah semua saya perhatikan. Jadi banyak petani terkecoh, apalagi kemarin bulan puasa, jadi banyak petani terkecoh di situ. Alhamdulillah. Ya paling yang lainnya sudah ada yang 50%, ada 60%. Di lokasi saya itu alhamdulillah cuma 20 sampai ada yang 5%, ada bahkan ada yang di belakang 0, dengan sistem itu yang saya terapkan dengan pentingnya pengamatan saja Pak. Amati terus Pak. Pertanaman nasang togier yolo kada pabaulasa do ngasemu.